kita inginkan, lalu ininya tidak sampai kering gitu ya, gundukannya tidak sampai kering. Lalu temperatur di atas 60 derajat Celcius ini mengakibatkan dihasilkan bau yang berlebihan. Kemudian jika keanekaragaman mikroorganismenya menurun, maka laju degradasinya juga akan menurun. Jadi ini laju degradasi kita bisa ukur melalui oksigen uptake per berat campuran kompos yang menurunkan 50%, yang menurun 50% pada temperatur sekian 55 sampai 65 derajat Celcius. Jika temperatur yang berlebihan tidak akan menimbulkan masalah bagi tanah terkontaminasi karena sumber energinya jauh lebih rendah per unit volume campuran. Kemudian energi loadingnya ini kita bisa kendalikan selama persiapan dari campuran. Nah yang terakhir adalah biopori. Saudara mungkin pernah dengar ya, biopori ini lubang yang isinya limbah kita buat gitu ya, kita buat di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam tanah gitu ya. Biopori ini lubang 1 meter, diameternya 10 cm. Nah ini untuk apa sih? Supaya sampah organiknya, sampah yang kita hasilkan gitu ya, misalnya kita nggak mau ngoposin nih, kita nggak punya ruang, nggak punya, seringkali kan alasan orang tidak mau mengoposkan kan tidak punya area gitu ya, tidak punya area yang memadai. Nah kalau punya halaman sedikit gitu ya, kita bisa bikin biopori nih. Biopori bikin lubang di dalamnya, lalu sampah organik yang kita hasilkan ini dimasukin ke sini, dimasukin ke dalam biopori ini. Nah biopori ini sebenarnya salah satu cara yang paling baik untuk mengatasi banjir gitu ya. Kenapa? Karena nanti sampah yang sampah yang masuk ke sini itu kan akan akan diuraikan oleh mikroorganisme dan organisme yang ada di dalam tanah. Nah ini nanti kan dia akan membentuk membentuk lorong-lorong gitu ya, membentuk lorong-lorong yang nantinya lorong-lorong ini bisa sebagai jalan untuk apa? Jalan bagi air hujan untuk masuk ke dalam tanah. Itu yang menarik dari biopori. Jadi kalau dia masuk ke dalam tanah, si airnya ini, si air yang air tanah yang masuk gitu ya, air hujan maksudnya, air hujan yang masuk ke dalam biopori ini nanti kalau sudah ada pori-pori yang terbentuk karena mikroorganisme yang bukan hanya mikroorganisme ya, organisme yang ada di dalam tanah yang membentuk ini ya, untuk datang ke ke sampah ini untuk mengolah gitu ya. Jadi kalau terbentuk, maka pori-pori ini yang akan membantu proses penyerapan air hujan, mempercepat proses penyerapan air hujan. Jadi di Jakarta gitu ya, di Jakarta ini termasuk salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi banjir pakai biopori. Tapi tentu saja biopori ini kan harus lubangnya ini harus ditutup gitu ya, ditutup, tentu saja bukan ditutup rapat gitu ya, biasanya ditutup dengan kawat gitu yang masih ada lubang udaranya sehingga ini kondisinya tidak anaerobik gitu ya. Lalu sampah ini kan setiap hari gitu ya kita tambahkan ke dalam lubang ini sedikit demi sedikit. Nah biasanya kan kalau biopori ini kan kadang kering gitu ya, gimana bisa kering nggak? Bisa aja kering gitu ya, tetapi seringkali kan kalau ada di dalam tanah ini dia masih kena dengan air hujan gitu ya, sehingga dia masih bisa basah dan bisa terdekomposisi. Nah kalau memang musim kemarau ya memang benar-benar akan kering, kecuali memang misalnya kita menyiramkan sesuatu gitu ya, menyiramkan misalnya sisa cucian beras atau sisa pencucian ikan ke dalam biopori kita. Nah itu bisa kita lakukan untuk membuatnya menjadi tetap punya kelembapan, sehingga proses dekomposisi sampah ini tetap bisa berlangsung. Nah itu bisa dilakukan di beberapa area di Indonesia. Nah biopori ini bisa sembarangan nggak dibuat? Misalnya saya punya tanah nih, saya nggak mau banjir terus saya buat biopori 1 halaman ada 10 biopori, nggak bisa seperti itu ya. Ada ukurannya, ada hitungannya.
kita membuat biopori. Dan memang ada jenis-jenis tanah tertentu itu yang tidak bisa kita buat biopori ya. Karena apa? Karena dia misalnya tanahnya itu mudah runtuh gitu ya, tanahnya mudah runtuh, sehingga kalau kita buat lubang ini nanti tanahnya ini malah turun gitu. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang beberapa daerah bioporinya itu berupa pipa paralon gitu ya, pipa paralon yang yang diberikan lubang, dimasukkan. Nah, ini yang pinggir-pinggirnya ini berarti berupa pipa paralon gitu ya Pak. Nah, di tengahnya ini berarti sampahnya gitu ya, paralonnya ditanamkan ke dalam ini gitu, ditanamkan ke dalam tanah. Tapi tentu saja masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kita bikin biopori model seperti ini atau model pakai pipa paralon. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya kita mau ada ini nih, daripada mupuk tanaman gitu ya, kita tanam ini aja, bikin biopori gitu ya di sebelah tanaman kita, tapi bioporinya yang lubang tanpa paralon ya. Kalau lubang tanpa paralon berarti kita bisa ini nih, bisa si akar tanamannya itu nanti bisa masuk ke sini gitu ya. Dia bisa menguraikan sampah yang kita taruh di sini, dan dia jadi sumber nutrisi juga bagi tanaman kita. Nah, ini biopori seperti ini. Fungsinya kita bisa fungsikan macam-macam. Nah, ini beberapa diskusi yang bisa kita lakukan. Saudara bisa baca sendiri mungkin ya. Nah, saudara bisa baca bagaimana misalnya interaksi mikroorganisme dalam pembentukan tanah, kan sudah ada ya. Tanah itu terbentuk dari ini apa aja gitu ya, dari mikroorganisme apa aja. Kemudian saudara bisa hubungkan dengan slide-slide yang ada sebelum proses pengomposan. Kemudian keuntungan dan kekurangan mikroorganisme dalam tanah. Itu ada mikroorganisme yang berfungsi sebagai dekomposisi, tapi ada juga bakteri, mikroorganisme patogen ya. Kemudian peran mikroorganisme dalam proses pengomposan saudara pasti tahu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dengan proses pengomposan tadi ya. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu mulai dari oksigen,